Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mika, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angku, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan, dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan, keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umatku, kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya. Semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu oleh karena kenajisan. Maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Godly Family yang terkasih, pemikiran dan perencanaan seseorang itu mencerminkan bagaimana karakternya. Bisa baik atau jahat. Pikiran jahat akan memimpin pada perbuatan jahat, bahkan pembenaran untuk melakukannya. Jika dalam setiap pencapaian tujuan, keinginan dan tindakan kita ada unsur kejahatan di dalamnya, apakah kita tidak takut penghakiman dari Allah? Mika menegur keras para penguasa dan orang kaya dengan berkata, celakalah, oleh karena rencana dan pikiran mereka yang tamak, mereka suka merampas harta benda, juga mata pencaharian orang-orang yang tidak bersalah. Mereka mencuri pakaian, menghalau kaum perempuan dari rumahnya, serta mengambil hak anak-anak. Mereka menyukai nubuat para nabi palsu sebagai penjilat yang mendukung kebiasaan dan kenyamanan mereka untuk berbuat dosa. Karena keadilannya Allah mengutus Nabi Mika untuk menubuatkan suatu malapetaka besar yang setimpal atas semua perbuatan dosa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dosa adalah buruk di hadapan Allah. Apalagi jika dilakukan dengan perencanaan, itu jauh lebih buruk. Sikap tamak manusia yang timbul dari pikiran yang hanya tertuju kepada materi akan selalu berimbas pada orang-orang yang lemah, miskin dan tidak berdaya. Sikap tamak membuat seluruh interaksi dan kerohanian kita menjadi semu. Tidak ada keinginan untuk berubah. Kita nyaman akan semua itu, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu menjadi karakter atau watak yang melekat di dalam diri kita. Tetapi Allah begitu mengasihi kita. Allah selalu memberi kesempatan untuk kita berubah, baik itu melalui teguran dan disiplin keras untuk membantu kita berjalan kembali ke arah yang sesuai dengan kehendaknya. Allah tidak ingin kita hidup di dalam dosa.
Karena itu Allah memberikan putranya yang tunggal sebagai korban untuk menebus dosa kita. Dan inilah bukti nyata kasih-Nya kepada kita. Karena itu selagi masih ada kesempatan, marilah kita gunakan setiap kesempatan yang Allah berikan untuk melatih kepekaan kita, agar kita mengerti kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama melatih diri untuk peka mendengarkan suara Tuhan, supaya kita keluar dari zona nyaman hidup dalam dosa. Jika tidak, kita akan menerima hukuman sebagai bentuk keadilan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman yang kami renungkan hari ini. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk lebih peka dalam mendengar suara-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami. Gelisahkan hati kami ketika kami melakukan dosa, sehingga kami bisa keluar dari kenyamanan dosa yang mungkin seringkali kami lakukan. Sertai aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.